Manchester United dilaporkan tidak akan menyetujui kesepakatan untuk mantan direktur olahraga Liverpool Michael Edwards. Laporan ini membantah rumor yang menyebut Manchester United ingin mendatangkan Edwards ke Old Trafford. Edwards telah memainkan peran kunci di Anfield, membantu mengubah Liverpool bersama Jurgen Klopp dan Presiden Fenway Sports Group Mike Gordon, tetapi ia memutuskan untuk meninggalkan posisinya di musim panas setelah bekerja di Liverpool sejak 2011. Pria berusia 42 tahun itu kemudian diangkat menjadi direktur olahraga di Anfield mulai 2016 dan meninggalkan posisinya sebagai direktur olahraga Liverpool pada akhir musim 2021-2022. Meskipun saat ini dia sedang cuti panjang setelah menghabiskan 11 tahun bersama The Reds, sebuah laporan baru-baru ini menunjukkan bahwa Manchester United tertarik untuk menunjuknya sebagai direktur olahraga mereka. Namun, menurut Sky Sports News, seperti dilansir Sportsmole, Rabu tanggal 26 Oktober tahun 2022, Edwards dilaporkan tidak mendekati kesepakatan untuk bergabung dengan Manchester United, yang senang dengan struktur mereka yang sudah ada. Setan Merah percaya proses pencarian dan perekrutan mereka telah ditingkatkan sejak kedatangan John Murtough sebagai direktur sepak bola, dan meskipun perubahan lebih lanjut dapat dilakukan pada hierarki klub, tidak ada keinginan langsung untuk menunjuk Edwards. Di samping itu, mantan karyawan Liverpool tersebut dilaporkan telah mengadakan pembicaraan dengan Chelsea mengenai potensi peran CEO Football, tetapi ia diperkirakan akan tetap cuti sampai setidaknya tahun depan. Manchester United akan menjamu Sheriff Tiraspol di Old Trafford pada matchday 5 Grup E Liga Eropa 2022-2023. Pertandingan ini dijadwalkan kick-off Jumat, tanggal 28 Oktober tahun 2022, jam 2 waktu Indonesia Barat. MU membutuhkan kemenangan, mereka perlu menghindari kekalahan. Di lain pihak, Sheriff harus menang dengan skor cukup besar jika ingin punya peluang untuk lolos ke babak selanjutnya. 8 juara grup Liga Eropa akan lolos ke babak 16 besar. Sementara itu, 8 runner-up akan berhadapan dengan 8 tim peringkat 3 dari fase grup Liga Champions di play-off untuk memperebutkan tempat di babak 16 besar. Jika menang, imbang, atau kalah tidak lebih dari 1 gol, maka MU akan dipastikan finish di 2 besar. Jika mereka kalah lebih dari 1 gol, atau jika mereka imbang dan Sociedad menang di kandang Omonia, maka MU akan dipastikan finish peringkat 2. Sementara itu, Sheriff harus mengalahkan MU 2 gol atau lebih jika ingin menjaga peluang untuk finish 2 besar. Manchester United kembali melanjutkan perjalanannya di ajang Liga Eropa 2022. Pasukan Erik ten Hag bakal bertemu FC Sheriff di Old Trafford pada matchday kelima Grup E, Jumat tanggal 28 Oktober tahun 2022. Dalam duel ini, MU kembali akan menurunkan Casemiro. Mantan pemain Real Madrid itu mulai mendapatkan kepercayaan ten Hag setelah menunjukkan penampilan gemilang belakangan ini. Di ajang Liga Eropa, Casemiro setidaknya sudah dipercaya tampil dalam 4 laga sebelumnya. Pemain asal Brasil itu akan kembali diturunkan MU saat menjamu FC Sheriff di kandang sendiri. Menurut laporan Express.co.uk, kehadiran Casemiro di skuad MU terbilang spesial. Sebab pemain asal Brasil itu dianggap sebagai sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Roy Keane. Saat Keane pergi, MU mendatangkan Michael Carrick dari Tottenham Hotspur. Namun perannya ternyata tidak sama. Permainan Carrick justru lebih mirip dengan Paul Scholes. Sudah bertahun-tahun MU tidak kunjung mampu menemukan talenta baru seperti Keane. Sampai akhirnya, Ten Hag mendatangkan Casemiro dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas lalu. Casemiro menjalani debut bersama MU pada pertandingan melawan Southampton, tanggal 27 Agustus lalu. Tidak lama berselang, Casemiro kembali dipercaya tampil saat MU bertemu Real Sociedad di laga pembuka Liga Eropa. Sayang pada pertandingan ini, Setan Merah dipaksa menyerah 0-1. Belum lama ini, nama Casemiro kembali melambung. Dia menjadi penyelamat Setan Merah dari kekalahan saat bersua Chelsea di Liga Inggris. Gol Casemiro di masa injury time berhasil mengubah kedudukan menjadi 1-1 setelah sebelumnya The Blues memimpin lewat Jorginho menit ke-87. Manajer Manchester United, Erik ten Hag menegaskan bahwa masalah Cristiano Ronaldo di timnya sudah kelar. Sang penyerang dipastikan sudah bisa bermain melawan Sheriff Tiraspol. Ten Hag memastikan bahwa Ronaldo akan terlibat melawan Sheriff Tiraspol. Ya, Cristiano akan berada dalam tim kami di pertandingan besok, ujar Ten Hag yang dikutip Manchester Evening News. Ten Hag menyebut bahwa tidak ada alasan baginya untuk terus menghukum Ronaldo dari tim utama Manchester United. Ia menyebut sang pemain sudah menyesali tindakannya, jadi ia kini berhak untuk kembali bermain bersama skuad Manchester United. Mengembalikannya ke tim kami bukan keputusan yang sulit. Kami sudah menjawab semua pertanyaan mengenai dirinya, dia absen di 1 laga dan kini ia kembali ke tim kami, beber Ten Hag. Di akhir konferensi persnya, Erik ten Hag menyebut bahwa opsi lini serangnya saat ini cukup terbatas. Ia memastikan bahwa Anthony Martial belum pulih dari cedera, sehingga ia belum bisa dimainkan melawan Sheriff Tiraspol.
Jadi Manchester United kemungkinan besar akan memainkan Ronaldo sebagai starter melawan Sheriff di laga nanti. Michael Carrick mengakui bahwa ia berani menerima tawaran melatih Middlesbrough usai pengalaman menjadi caretaker di Manchester United pasca pemecatan oleh Gunnar Solskjaer pada 2021. 3 pertandingan tidak terkalahkan saat menjadi pelatih sementara Man United meyakinkan Carrick untuk memimpin Borough di divisi Championship. Di bawah arahan Carrick, Setan Merah menang atas Villarreal di Liga Champions dan Arsenal di Liga Premier Inggris, dengan hasil imbang melawan Chelsea di antaranya, sebelum ia mengundurkan diri. Periode sebagai pelatih kepala sementara di United memberi saya kepercayaan diri untuk menegaskan kesiapan saya, ucap Carrick dalam sesi jumpa pers perdana sebagai manajer Borough, Selasa tanggal 25 Oktober. Itu adalah kurva pembelajaran, tapi tidak jauh dari apa yang telah saya lakukan sebagai pemain, mengambil banyak ilmu dari pertemuan dan sesi latihan. Man United adalah hidup saya. Itu adalah bagian besar dari hidup saya dan Anda akan tetap terikat. Saya merasa nyaman dalam peran caretaker, tapi Anda harus menjauh dan membuat jalan Anda sendiri, tambahnya. Ditanya apakah dia bakal marah-marah di ruang ganti seperti mantan pelatihnya di Man United, Sir Alex Ferguson, Carrick menjawab santai. Jika perlu, ya, tutur pelatih berusia 41 tahun itu. Saya benar-benar keras kepala, jadi jika itu masalahnya, biarlah. Saya harus melakukannya pada waktu-waktu tertentu sebagai pemain dan begitulah sebagai pelatih. Ini bukan tentang menjadi pria baik dengan wajah bahagia sepanjang waktu. Tapi, apakah saya terlihat seperti orang Skotlandia yang marah? Anda harus menjadi diri sendiri. Ini zaman yang berbeda, namun saya tetap meminta wejangan dari Fergie, pungkasnya. Adapun Borough kini tercecer di urutan ke-12 klasemen sementara dan Carrick akan menandai debutnya sebagai manajer di markas Preston, akhir pekan ini. Saga transfer bintang PSV Eindhoven, Cody Gakpo terus berlanjut setelah kepindahannya ke Liga Inggris sempat terhenti. Cody Gakpo menjadi target utama sejumlah klub Eropa, menyusul performa mengesankan sejak dipromosikan ke tim utama PSV Eindhoven pada 2018. Pada pelaksanaan Liga Eredivisie musim lalu, penyerang kelahiran Belanda itu mampu mengemas 12 gol dan 13 assist dari 27 penampilan. Sementara di seluruh pertandingan musim lalu, ia mampu mencetak 21 gol dan 15 assist dari 47 pertandingan bersama PSV. Penampilannya terus meningkat, setelah mencetak 13 gol dan 13 assist dari 20 pertandingan di seluruh kompetisi musim ini. Berkat performa yang mengesankan itulah, kemudian membuat dirinya menjadi medan magnet bagi sejumlah klub. Dirumorkan, Manchester United menjadi salah satu klub teratas yang berpeluang sebagai pelabuhan baru Cody Gakpo. Manchester United sejatinya telah menyanggupi untuk menebus biaya Cody Gakpo sebesar 35 juta pounds sekitar 630 miliar rupiah. Hanya saja, kesepakatan tersebut justru berakhir dengan kegagalan sehingga pemain berusia 23 tahun tidak jadi merapat ke Old Trafford. Kendati demikian, peluang Manchester United untuk mendatangkan Cody Gakpo belum sepenuhnya sirna, setelah Leeds dilaporkan mundur dari perburuan. Melalui kanal podcast terbaru, Podfollow, Fabrizio Romano mengungkapkan jika Leeds United sejatinya masih menaruh harapan untuk mendapatkan Cody Gakpo. Sementara Southampton sudah melakukan negosiasi dengan PSV Eindhoven sejak lama, tetapi mereka juga tak kunjung mendapatkan pemain 23 tahun itu. Dengan hal tersebut, tentu menjadi sulit bagi Leeds United untuk mendatangkan Cody Gakpo ke Liga Inggris. Terlebih, mereka juga memiliki pesaing seperti Manchester United. Oleh karena itu, Leeds dipercaya akan segera menarik diri dari perburuan. Sementara itu, Cody Gakpo juga mengungkapkan jika dirinya sejatinya telah siap untuk bergabung dengan Manchester United pada bursa transfer musim panas kemarin. Bahkan, pemain berusia 23 tahun itu telah berbicara dengan pelatih Manchester United, Erik ten Hag. Dengan demikian, besar kemungkinan jika Cody Gakpo bisa didatangkan oleh Manchester United pada bursa transfer 2023 mendatang. Bos Sporting Lisbon yakni Ruben Amorim mengatakan timnya tak berniat untuk memboyong Cristiano Ronaldo dari Manchester United. Cristiano Ronaldo kemudian dikaitkan dengan sejumlah klub top Eropa, dari Real Madrid, Chelsea, PSG, hingga AC Milan. Namun Ronaldo apes, ia ditolak klub-klub tersebut. Alhasil ia tetap bertahan di Manchester United saat ini. Akan tetapi hal tersebut tidak membuat kabar kepindahannya dari Old Trafford menghilang begitu saja. Ronaldo disebut masih bisa cabut dari MU pada musim dingin 2023 nanti. Apalagi setelah ia berulah di skuad United. Cristiano Ronaldo juga sempat dikaitkan dengan mantan klubnya, Sporting Lisbon. Nama mereka kini juga disebut-sebut kembali. Akan tetapi Sporting kemudian menegaskan mereka tak berniat merekrut Ronaldo dari Manchester United. Penolakan itu dikonfirmasikan oleh Ruben Amorim. Ronaldo adalah pemain top, ia adalah pemain Manchester United. Semua orang di Sporting memimpikannya kembalinya Cristiano, tetapi kami tidak punya uang untuk membayar gajinya, tegasnya seperti dilansir Sports Mole.
Saya pikir ia bahagia di Manchester tetapi tidak bermain jadi itu masalahnya. Tapi saya punya masalah juga, jadi itu masalah Ten Hag. Saya sangat senang dengan pemain saya, tidak ada masalah sama sekali saat ini, tegas Amorim.